مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PGMI 2 semester 3 mata kuliah FIQ atau usul FIQ, dosen pengampu Ibu Ova Yuni MA. Perkenalkan, nama saya Noni Indarini. Saya selaku moderator yang beranggota Sofna Marketila, Sintasima dan Dahlia Ritonga. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang Toharo 1. Baiklah, saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian Toharo dan landasan hukum. Seseorang yang ingin melakukan kegiatan beribadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, ia terlebih dahulu bersuci dari hadas dan najis. Bersuci biasa kita kenal dengan istilah lain yaitu toharo. Nah, apa sih sebenarnya arti toharo tersebut? Dari segi bahasa, toharo adalah bersih atau suci dari segala yang kotor, baik bersifat abstrak. Sedangkan menurut syara, toharo adalah menghilangkan hadas dan najis. Dari beberapa kitab fikih seperti Al-Fiqhi Al-Islamani Wahadilatuhu karya Wahbah Az-Zuhairi, dalam bahasa toharo adalah suci dengan makna lain yaitu az-zofah, yaitu kebersihan. Ada dua objek toharo yaitu ada hadas dan najis. Nah, di sini kita mengenai bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Islam memandang masalah toharo ini yaitu salah satu masalah yang sangat penting dan tidak dianggap remeh. Ada dua hal yang mengenai tersebut. Yang pertama itu karena toharo menjadi syarat sahnya ibadah seperti ibadah sholat. Jika sholat tidak dibangun dengan dasar toharo, maka sholat tersebut akan dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua, mengapa Islam memandang sangat penting bahwa toharo ini? Karena toharo ini yaitu secara langsung terkaitan dengan kebersihan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyucikan dirinya. Sekian dari penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Ini saya Sarna Marketila akan menjelaskan apa itu benda-benda yang termasuk najis. Yang pertama itu bangkai. Bangkai itu menurut Syahid Sabit dalam fikih sunnah ialah hewan yang mati dengan sendirinya atau hewan yang mati tidak disembelih menurut syariat Islam. Yang termasuk dalam kategori bangkai adalah sebagai organ tubuh hewan yang dipotong saat hewan tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Nah, yang kedua adalah darah itu semua jenis darah yang mengalir atau memasuk Tuhan, hukumnya itu najis. Hanya ada dua darah yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hati dan muntah. Nah, jenis darah yang dihukumi suci itu adalah darah orang yang mati syahid, darah yang tertinggal atau sisa-sisa yang terdapat dalam potongan daging dari binatang yang disembelih berdasarkan syariat Islam, dan darah hewan yang tidak berdarah mengalir seperti kuku. Nah, yang ketiga babi dan anjing. Babi dan anjing ini termasuk hewan yang najis. Kenapa? Karena Islam mengharamkan babi dan anjing untuk dikonsumsi. Tak hanya itu, Islam tak menetapkan bahwa najisnya babi dan anjing tergolong sebagai najis yang berat atau mukhaladah
babi dan anjing bukan hanya najis, namun juga haram untuk dikonsumsi. Nah, bagian-bagian tubuh dalam babi dan anjing yang disepakati kenajisannya adalah air liurnya, ingus, keringat, dan air matanya. Nah, yang keempat, nanah. Nanah dihukumi najis itu sebab nanah sebenarnya adalah darah yang berubah. Yang kelima, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani. Nah, semua hal yang keluar dari dua jalan tersebut dalam bentuk apa saja, baik berupa benda cair maupun padat, semua dihukumi najis kecuali air mani. Nah, yang keenam, minuman keras dan sejenisnya. Khamar dan sejenisnya bukan saja haram untuk dikonsumsi, akan tetapi benda ini juga dihukumi najis. Nah, adapun cara mensucikan najis, yang pertama itu najis mukhallazahah atau najis berat. Apabila sesuatu benda terkena najis mukhallazahah atau najis berat, maka benda itu hanya bisa disucikan dengan cara dicuci 7 kali, yang salah satu diantaranya merupakan menggunakan debu yang merata pada seluruh tempat yang terkena najis. Nah, adalah wajib hukumnya untuk meratakan tempat atau pakaian terkena najis mukhallazahah dengan air yang dicampurkan debu. Menurut pendapat yang ashar, penggunaan debu tidak bisa digantikan dengan bahan lain seperti abun atau asyam. Dan adapun sabda Rasulullah SAW berbunyi, an Abi Hurairah an Nabi SAW qala tuhuru inna'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yuksala sab'a marori ulahunna busarrogi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, kesucian berjamaah salah seorang di antara kalian, kalau di dalam dijilatnya anjing hendaknya dicuci 7 kali, salah satu di antaranya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Nah, yang kedua itu najis mutahwasithah atau najis sedang. Jika najis mutahwasithah ini berupa najis ainiyah atau najis yang dapat diketahui dengan menggunakan indera manusia, maka menghilangkan zat najis tersebut adalah wajib. Nah, yang ketiga itu najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah ini adalah najis yang mendapat toleransi dari syarak, sehingga tidak wajib dihilangkan dengan cara dicuci. Meskipun terdapat banyak air, cara untuk mensucikan najis tersebut cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut dan tidak disyaratkan untuk mengalirkan air. Mayoritas ulama berpendapat bahwa air seni anak kecil adalah najis. Oleh sebab itu, syar'i atau Allah dan Rasulullah memberikan keringanan pada proses penyuciannya. Adapun air kencing bayi perempuan maupun bayi humsah atau berkelaminan ganda hendaklah dicuci sebagaimana halnya air kencing perempuan dewasa. Begitu pula halnya dengan air seni bayi laki-laki yang sudah memakan makanan selain ASI. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, an Umma Qaisi binti Mihuna'anha atas Rasulullah SAW bi'ibnilaha lam yazalukho an yakulla ta'ama qala Ubaidu billahi ahbara sanai anna batuha zalika balafi hazari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadohahu ala subihi walam yahsilhu qaslan, yang artinya dari Ummu Qais binti Muhsan radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa bayi laki-lakinya yang belum makan makanan. Kata Ubaidullah, Ummu Qais memberitahu saya bahwa bayi laki-lakinya kencing di pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta air dan memercikkannya pada bajunya tanpa membasuhnya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dan terima kasih yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahliani Tonga, NIM 0306192064, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.
Di sini saya akan mengoperasikan pengertian haid, nifas, dan istihadah. Yang pertama itu adalah haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, yang bukan karena disebabkan oleh sesuatu penyakit atau adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah untuk merupakan sunatullah. Masa haid pada wanita itu berbeda-beda. Ada yang paling lama haidnya ada 3 hari, dan ada juga yang lebih dari 10 hari. Dan yang kedua, nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah wanita itu melahirkan. Yang ketiga adalah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaannya, itu tidak pada masa haid atau pada masa haid, dan bukan pula karena melahirkan. Dan umumnya darah ini keluar karena sakit, sehingga sering disebut darah penyakit. Sifat darah istihadah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer dan tidak berbau. Sekian dari saya, dan selanjutnya materi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sima dengan NIM 0306192047. Saya akan membahas hal-hal yang dilarang saat haid dan nifas. Yang pertama yaitu sholat. Sholat adalah kewajiban bagi setiap umat manusia. Maka di saat kita sholat, kita harus bersuci dengan cara berwudu. Karena jika kita tidak bersuci, apalagi di saat kita melakukan kotoran dan najis di saat kita sholat, maka sholat itu batal. Lalu puasa. Puasa adalah kewajiban juga. Di saat kita mengeluarkan yang namanya haid atau nifas, itu adalah darah yang kotor dalam tubuh, walaupun dia tidak termasuk dalam kotoran dalam tubuh maupun najis, kita tetap tidak boleh berpuasa di saat kita haid dan nifas. Lalu membaca dan memegang Al-Quran, karena Al-Quran adalah mushaf Allah dan itu adalah sangat suci, karena di dalamnya kita bisa belajar dan mengajar di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran tersebut tidak boleh kita sentuh dan juga kita baca, walaupun banyak bertentangan tentang adanya boleh tidaknya kita membaca ataupun tidak membaca Al-Quran tersebut. Lalu yang terakhir, tawaf. Karena tawaf mempunyai syarat, yaitu bersuci. Tanpa adanya bersuci, kita tidak bisa melakukan tawaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.